pintunya dibuka. Sok mama. Kalau ada yang keluar di dalam dulu. Nah, kesini aja, nggak usah apa deh, punten ke depan aja biar bagus kelihatannya sok. Sini aja deh ke depan. Ya rapi. Oke, sebelum dia mari kita sama-sama untuk berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yasa wa min nafsin la tusba wa min du'ain la yusma. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempunyai ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang keras, dari jiwa yang tidak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. Allahumma afini fi qalbi. Ya Allah, sehatkanlah badan kami. Ya Allah, sehatkanlah pendengaran kami. Ya Allah, sehatkanlah penglihatan kami. Ya Allah, sehatkanlah hati kami. Allahumma ja'al khairal amali khawatimahu wa khairal ayyami yauma alqaka fi innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikanlah amal terakhir kami adalah amal yang terbaik. Ya Allah, jadikanlah hari terakhir kami, hari kematian kami adalah hari yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga Allah kabulkan doa kita semuanya. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nuril hidayati kama nawwartal arda bi nuri syamsi abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Genap hari ini memasuki tanggal 10 di bulan Muharram 1447 Hijriah, dan hari ini bertepatan dengan tanggal 6 bulan Juli tahun 2025. Kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Bapak Ibu, nikmat kesehatan, panjang umur, terlebih-lebih nikmat-nikmat Islam, sehingga alhamdulillah di subuh ini, walaupun dari kemarin sore kita diguyur hujan yang sangat lebat, alhamdulillah kita masih bisa untuk mengikuti
menghadiri kegiatan majelis ilmu di Masjid Al-Mutakin. Untuk itu kita berdoa mudah-mudahan setiap langkah kaki Bapak Ibu dan setiap niat yang Bapak Ibu niatkan dalam hati kita masing-masing dicatat menjadi nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tidak lupa semoga kita curahkan kepada Nabi akhir zaman Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak Widarno, mohon izin, saya tahu Pak dirawat, tapi saya tidak bisa datang ke rumah sakit karena Ibu mohon izin, saya kaki kan dulu punya mata ikan. Saya ambil tuh mata ikan itu dioperasi 3 jahitan. Saya nggak bilang ke warga sini, malu takut ditengok, gitu kan? Jadi nggak bilang. Saya mandi pakai keresek Bu, pakai keresek karena kata dokter jangan dulu kena air. Ripuh diberes sakit baru dikasih mata ikan aja. Yang paling sulit itu mohon maaf kalau mau BAB. Kan kalau BAB itu kalau posisi tidak bagus tidak keluar. Ayah ember dibanting Bu saya. Jadi gitu kan. Pengen makanya ya itu Ibu punten ketika kita sehat itu luar biasa, nikmat sehat itu. Dikasih sakit segini aja mandi sulit, kudu ditutupan pakai keresek dan nggak boleh kena air kata dokter. Jalan ikut-ikutan, yang biasa kalau ngajar nyetil pakai sepatu, pakai sendal, ya, dan gitu. Jadi mohon maaf, adek, itu yang saya tidak bisa nengok dan rencana saya, insya Allah setelah selesai ngaji ini mau ke rumah ternyata malah, alhamdulillah pada sudah duluan ada di masjid. Sekali lagi mohon maaf dan doa dari seluruh jamaah yang hadir mudah-mudahan pada Widarno khususnya umumnya seluruh warga RW 04 dari 1, 2, 3, 4 ada yang sakit terutama untuk para kesepuhan kita, semoga Allah angkat penyakitnya diganti dengan kesembuhan. Yang tadi yang disampaikan sama Pak Dekamto Ananda Jaki ya, kalau tidak salah kata abang ini sudah ada 2 tahun katanya ada benjolan di alat reproduksinya itu, tetapi karena memang satu barangkali malu bicara kepada orang tua, yang kedua karena memang tidak ada rasa kalau yang begitu. Mohon izin kalau bahasa kitanya kan hernia ya, kalau bahasa Sundanya mah purut. Jadi purut itu pun tadi Bu. Jadi memang ukurannya tidak stabil. Jadi agak-agak besar ya, tapi itu bisa membesar, bisa juga mengecil tergantung situasi kondisi tubuh dan kesehatannya ya. Untuk itu mohon doa sekali lagi dari seluruh jamaah yang hadir, semoga yang sakit Allah angkat penyakitnya diganti dengan kesembuhan. Ala hadihinnya wa ila hadratin nabi bi barakati umil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pak Desa juga ini jahitannya kan nggak masuk ke daging ya, jadi dicabut. Dicabut nanti ayah seul pengen pipis Ibu gitu kan. Padahal cuma 3 jahitan. Saya bilang Masya Allah baru dikasih mata ikan 1, untung 1 ya. Coba lamun banyak tuh repot gitu ya. Makanya syukuri ketika kita sehat untuk dipakai ibadah ya. Ibu-ibu yang saya hormati, mohon izin Pak De sebelum saya melanjutkan tausiah karena ini menggantikan Ustadz Fatur Rahman. Kayaknya Ustadz Fatur Rahman itu tadi WA saya, tapi saya baru buka WA setelah ada di masjid. Dan kebetulan kuotanya habis jadi tidak masuk. Beliau WA ke Pak Ustadz Ali, beliau WA ke Pak Ustadz ke Pak Abang, baru menyampaikan ke saya beliau tidak bisa hadir. Padahal kemarin sore beliau udah sampaikan ke saya insya Allah hadir. 1, kondisi kesehatan. Kedua memang diguyur hujan juga. Rumah beliau kan jauh ya Pak De, di daerah Tanah Sukasari ke sana Ibu ya. Jadi arah-arah ke Bondongan lumayan. Kalau hujan gini apalagi jauh gitu kan, kayaknya beliau agak sedikit kurang sehat juga, jadi mohon maaf dan insya Allah nanti ditukar saja dengan jadwal saya minggu besok beliau yang akan bicara di sini di hadapan Bapak Ibu semua. Mohon izin saya sampaikan tanggal Bapak Ustadz Ali. Yang pertama Ibu, tanggal 10 Muharram biasanya kita melaksanakan kegiatan santunan anak yatim. Bapak Brimob, Bapak Ustadz mohon izin.
Tanggal 10 Muharram kita melaksanakan kegiatan santunan anak yatim. Tetapi setelah kemarin kami bicara dengan Bu Leis, dengan Ibu Rima, Bu Ipah, karena beliau yang mengurus anak-anak kegiatan pengajian di wilayah RT 3, dan dengan ibu-ibu, bahkan dengan bapak-bapak, kami sudah sepakati untuk santunan anak yatim di Masjid Al-Mutakin insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli. Kenapa tanggal 27 Juli? Karena akan disatukan dengan kegiatan anak-anak. Biasanya ada pentas Muharram. Jadi anak-anak pengajian dari masjid, dari At-Taqwa, dari Ibu Ifah yang nanti akan kita sampaikan, akan kita laksanakan di Masjid Al-Mutakin ini. Jadi tanggal 27 Juli. Dan untuk berapa banyak anak yatim yang akan kita santuni nanti, saya akan menunggu laporan dari Bu Leis. Dan ini biasanya nanti diambil dari wilayah 2, 3, dan 4. Karena anak yatim itu kan setiap tahun yang sudah dewasa, lulus sekolah berarti sudah tidak bisa mendapatkan haknya untuk disantuni karena alasannya sudah dewasa. Jadi bisa bertambah, bisa juga berkurang. Jadi insya Allah Bapak Ibu tanggal 27 Juli hari Sabtu malam Minggu sekaligus dengan kegiatan pentas seni anak-anak, insya Allah akan digelar kegiatan santunan anak yatim. Uangnya dari mana? Biasa uang yang akan kita pergunakan itu adalah ngambil dari uang kas kencelengan yang biasa Bapak Ibu putar setiap hari pagi, dan kencelengan biru sedekah yang biasa diambil dalam kegiatan 1 bulan 1 kali. Dan kepada Bapak Ibu semua yang ingin ikut berpartisipasi, kami tidak menutup untuk beramal. Silakan Bapak Ibu bisa menghubungi kepada Bapak Didin, Sekretaris DKM Masjid Al-Mutakin. Jadi kalau Ibu ingin berpartisipasi dengan Bapak untuk kegiatan anak yatim, kami tidak meminta seperti tahun-tahun yang lalu karena sudah difasilitasi dari uang kencelengan itu. Tapi kalaupun ada Bapak Ibu yang ingin ikut berpartisipasi berbagi kepada anak-anak yatim kita, silakan untuk menghubungi Bapak Ustadz Dindin atau yang biasa disebut dengan Abi Nabil. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah perlu kami sampaikan juga Pade dan seluruh jamaah Bapak Ibu, setiap bulan Masjid Al-Mutakin ini kan pasti bayar listrik ya. Waktu dulu bayar listriknya alhamdulillah ditanggung jawab sama Bapak Bekti, tetapi sekarang Bapak Bektinya sudah pensiun, kemudian kondisi beliau juga sudah sakit, dan alhamdulillah untuk bulan ini mulai bulan kemarin berarti bulan Juni ya deh, Juni masuk bulan Juli, dan mudah-mudahan ini bisa seterusnya. Mohon doanya dari jamaah kita yang tidak mau disebutkan namanya untuk kegiatan pembayaran listrik. Listrik kita ini setiap bulannya itu kurang lebih sekitar 230-240 per bulannya itu untuk Masjid Al-Mutakin aja. Tidak tahu kalau untuk atakwanya nanti berapa, saya belum nanya sama bendahara. Jadi untuk bulan kemarin, dan mudah-mudahan ini seterusnya, mohon doa dari seluruh jamaah, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan orang yang melakukan ini tidak mau disebutkan namanya, tetapi memang ada di warga kita, insya Allah untuk pembayaran listrik ditanggung jawab oleh mereka satu keluarga ya. Dan mohon doa dari seluruh jamaah, mudah-mudahan rezeki yang sudah Allah keluarkan untuk kegiatan, karena di masjid ini banyak sekali ibu yang banyak sedekah itu. Abang Marbot sering bilang ada yang ngasih air, ada yang ngasih ini, tapi tidak bisa disebutkan satu persatu, tapi tidak dari luar RW 4, pasti dari 2, 3, 4 yang ngasih ke sini. Untuk itu kita doakan siapapun, apapun bentuknya, baik berupa uang ataupun makanan ataupun minuman yang sudah disediakan untuk kemakmuran masjid kita ini, Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terakhir mohon izin, pada ini ada amanah dari Ketua Panitia Pemilihan RW Bapak Lalu. Beliau menyampaikan untuk Bapak Ibu wilayah RT 2, 3, dan 4 yang mendapatkan undangan untuk mencoblos RW, karena terus terang saya sendiri juga tidak dapat undangan.
Karena kan satu RT itu ada 50 orang katanya deh. 50 RT 2, 50 RT 3, 50 RT 4 yang mendapatkan undangan untuk mencoblos RW karena ada 2 calon. Pertama calon yang lama yaitu Pak Agus Hidayat mencalonkan kembali, kemudian yang kedua Pak Warto dari RT 4 ya. Untuk itu dimohon kepada Bapak Ibu semua yang mendapatkan undangan dari tiap-tiap RT untuk mencoblos hari ini, silahkan untuk datang ke TPS. TPS-nya di mana Bapak Ibu? Di kelurahan. Ya, waktunya dari jam 8 pagi sampai jam 12.00. Begitu ya Bapak RT ya? Dari jam 8 pagi sampai jam 12.00. Jadi dimohon kepada Bapak Ibu yang mendapatkan undangan untuk hadir mensukseskan kegiatan pemilihan RW ini. Dan kita doakan Ibu, siapapun nanti yang terpilih untuk memimpin wilayah RW 4-5 tahun ke depan itu menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Oke, kita lanjut Ibu. Ya, izin saya mau ngaji dulu, jadi Ibu fokus dulu ke saya. Saya juga tadi tidak menyiapkan materi, yang penting ada aja kegiatan pengajian tidak bubar ya. Hari ini kita sudah masuki tanggal 10 bulan Muharram. Kalau di dalam TV itu lebih terkenal dengan istilah nama Asyura. Ya. Ada apa pada tanggal 10 Muharram ini? Awas Ibu nih. Jadi kita jangan bangga dengan 10 Muharram, tetapi ketika ditanya aya naon dina 10 Muharram teh, Ibu bingung untuk menjelaskan. Harus tahu. Yang pertama Ibu, kenapa 10 Muharram itu disebut 10 yang istimewa? Karena pada 10 Muharram itu banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa, internasional, bahkan bukan cuma sekedar internasional, dunia dan akhirat dikenang selalu. 10 Muharram adalah peristiwa-peristiwa bersejarah yang ada di dalam agama kita. Pertama, saya akan mencontohkan 3 saja. Sebenarnya banyak. Silakan nanti Ibu gali sendiri. Yang pertama Ibu, Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kan adalah nabi yang mengajak kepada kaumnya, tapi kaumnya bedegong, bandel, kelemat bedegong. Jadi kalau kata bahasa Jadul-nya, bandelnya 17 setan katanya. Bandel, ya bahkan jangankan orang lain, istri dan anaknya juga ngebangkang. Lihat Ibu, Nabi Nuh karena saking kelewat kesel, membawa umatnya untuk mengingat dan menyembah Allah tidak mau, timbul ucapan, apa kata Nuh? Tuhan, gini-gini teuing mah kalau bahasa kita, kieu-kieu teuing mah geus lah, umat saya teh bere aja. Jeung Allah, oke Nuh, kamu dan semua umatmu yang beriman silahkan untuk pisah dan membuat kapal yang besar. Selamatkan kamu dengan umatmu, karena aku akan berikan ajal yang besar. Kemudian apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Nuh? Buatkan kapal. Setelah kapal dibuat, ini cerita ringkasnya saja, Allah memberikan tsunami yang dahsyat. Dan tsunami Nabi Nuh itu berhenti persis pada tanggal 10 Muharram. Jadi Ibu punten, Bapak kalau ditanya kejadian yang istimewa pada bulan Muharram, terutama tanggal 10 itu apa? Pertama, tsunami Nabi Nuh berhenti tanggal 10 Muharram. Jadi lamun misalnya kejadiannya tanggal berapa Muharram, berhentinya tanggal 10 Muharram, berarti waktunya lama. Makanya kan tidak ada tsunami yang paling dasar kecuali tsunami yang terjadi ketika kaum Nabi Nuh ditenggelamkan. Itu yang pertama. Yang kedua, keistimewaan yang terjadi pada tanggal 10 Muharram, Allah membakar Nabi Ibrahim. Jadi Ibrahim ini beliau dibakar karena Ibrahim telah menghancurkan berhala-berhalanya Raja Namrud. Kan gitu ya. Telah menghancurkan berhala-berhala yang dijadikan Tuhan. Kemudian Nabi Ibrahim dibakar. Apa kata Nabi Ibrahim? Saya tidak takut dengan api, tetapi saya takut sama yang mempunyai api. Yang mempunyai api itu siapa? Allah. Jadi ibu gitu tak kesalaki bilang, takut mama api, siapa sama yang punya api. Jadi salaki itu sok atuh dulu gitunya, gitu kan. Tapi kembali lagi, ini ucapan Nabi Ibrahim. Saya tidak takut dengan api, tapi takut dengan yang mempunyai api. Nah,
ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke lautan api yang sedang, ya kalau bahasa kita mah benar-benar melahapnya, ngaku gudang kalau bahasa orang sini, ya. Tadi apa namanya? Bulan-bulan. Kemudian Nabi Ibrahim dilemparkan ke api itu tidak merasakan panas apa-apa. Yang ada malah kedinginan. Dan api yang membakar Nabi Ibrahim pun itu mati persis pada tanggal 10 Muharram. Berarti udah dua tuh ya. Pertama Nabi Nuh. Yang kedua Nabi Ibrahim. Dan yang ketiga Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa beliau bisa memukulkan tongkatnya menjadi jalan lautan itu. Kemudian Fir'aun ditenggelamkan di Lautan Merah. Itu pun terjadi pada tanggal 10 Muharram. Pantesan di Neglasari kamari hujan pek banjir 10 Muharram ya, tapi tetap masuk internasional ya, kayak ulah gitu kan. Gitu. Atau misalnya ada pemilihan RW tanggal 10 Muharram supaya sejarah jauh gitu, jauh kemana-mana. Ini mah yang internasional. Tadi urusan-urusan kecil mau tahun kamari gas naik 10 Muharram sejarah bukan ya teman, diada-adakan ya atau dijieun. Jadi yang internasional aja. Jadi silakan Bapak Ibu dilihat lagi di dalam sejarah kejadian apa saja yang terjadi pada tanggal 10 Muharram sehingga 10 Muharram ini termasuk ke dalam hari-hari yang istimewa. Itu poin pertama. Yang kedua Ibu, yang kedua ada 10 hari yang istimewa di dalam Islam ini. Pertama, 10 hari istimewa di dalam Islam itu terjadi pada 10 akhir bulan Ramadan. Ini sering saya sampaikan kepada jemaah, tapi saya yakin tidak pohon deui ya. Makanya saya ulangi lagi. Ada 10 hari yang istimewa di dalam Islam. Yang pertama terjadi pada 10 akhir bulan Ramadan. Pertanyaannya, kenapa 10 hari terakhir di bulan Ramadan istimewa? Karena pada tanggal 10 hari terakhir bulan Ramadan ada malam-malam yang istimewa. Apabila kita beribadah pada malam itu, maka ibadah kita dianggap ibadah 1000 bulan. Berapa tahun 1000 bulan itu? 83 tahun. Mohon izin, jamaah kita yang hadir di sini belum ada yang usianya sampai 83 ya. Mbak Nolin berapa Mbak Nolin? Mbak 81, 2 tahun lagi ya, lagi itu 2 tahunnya apa? Gitu kan? 2 tahunnya ke 83 ya, nah gitu. Kalau Pak Nolin? Pak Nolin 81, Mbak Nolin 82 ya, nah gitu kan. Kalau ini mah yang setelah Mbak masih usia-usia ya 40-an kelihatannya ya, gitu. Ada yang 40 ya, yang 40 ada 30 nah gitu, 30. Saya yakin kalau ngaji subuh itu usianya perempuan 30 apalagi 25 ya, anak-anak gadis kayaknya pada penuh jamaah yang hadir di sini ya. Yang pada jarang-jarang atau ya, paling yang hadir di sini yang usianya udah usia 50. 40 itu paling muda lah. 40 paling muda, 40, 45, 50, 60, 70. Di mana-mana itu. Saya sering sampaikan Asofia aja yang masjid begitu hebat, ramai setiap kali pengajian itu. Kalau tidak salah di situ ustadznya Ustadz Dadang sering hadir, kemudian Ustadz siapa itu Mas? Hilman ya, Ustadz Hilman itu ustadz-ustadz muda tapi tetap aja jamaahnya ya begini-begini ya. Tidak ada anak-anak ABG ikut ngaji gitu, nggak ada. Jadi kebanyakan ya ibu-ibu gitu kan, yang sering tampil di TV kan beliau tampil ya. Kemarin bilang katanya Ustadz jamaahnya kalau mau tampil ke TV ayo. Saya bilang ada syaratnya, ada apa seragamnya harus sama. Allah saya bilang mual lah gitu mah. Kok mau baju seragam kena hutang merepotkan yang punya kan gitu kan. Cekang dedi dia lamun teu boga mah ulah sok balanggan kan gitu ya, kayak gitu. Makanya punten kita mah ngaji bebas, tidak usah seragam, yang penting hadir gitu ya. Jadi saya lihat tuh orang-orang yang sering masuk ke TV itu dengan Ustadz Hilman itu bukan anak-anak muda. Usia udah 60, udah pensiunan ya. Nah gitu. Iya, udah pada pensiun aja. 60, 65. Jadi gadisnya itu jarang ya.
Kalau gadisnya ada yang ngaji kayaknya lebih semangat juga untuk datang ke pengajiannya itu. Tapi jarang ada. Coba ibu kali-kali kalau ibu di rumah anak perempuannya ada, ajak, ayo gitu ngaji atau kali-kali ya, kayak gitu. Minimal kan bareng sama mamanya, bareng sama neneknya, ya, kayak gitu kan. Minimal ikut, kalaupun tidak rutin tiap hari, minimal 1 minggu 1 kali. Oke, ulangi lagi ibu. Saya sampai banyak tadi. Pertama, keburu bunyi ya. 10 hari istimewa yang ada di dalam Islam itu terjadi pada 10 hari akhir di bulan Ramadan. Kenapa 10 hari akhir di bulan Ramadan istimewa? Karena 10 hari akhir di bulan Ramadan ada malam-malam yang istimewa yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu sangat dicari, apalagi ketika 10 hari di bulan Ramadan. Makanya ibu kalau punya anak atau punya cucu kasih nama kalau perempuan Lailatul Qadar, biar dicari nanti ketika di bulan Ramadan. Ya, jadi kita tidak repot-repot nyari gitu ya. Di Neglasari mah ayah Lailatul Qadar itu dulu dicari, tiap ketemu juga ketemu gitu ya. Dan memang RT ya Lailatul Qadar itu cewek cowok bu? Cewek ya. Kalau dipakai sama cowok Pak Qadar ya. Oke, lanjut. Yang kedua tuh, itu yang pertama, tolong diingat ya. Yang kedua, 10 hari istimewa yang ada di dalam Islam. Ini saya membicarakan masalah bulan Hijriah, bukan bulan Masehi. 10 hari istimewa yang kedua di bulan Islam itu jatuh pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Bulan apa ibu? Atau yang biasa kita sebut dengan bulan Haji. Kenapa bulan Haji 10 pertama itu istimewa? Karena pada 10 pertama di bulan Haji ada hari-hari yang diagungkan dan bersejarah, yaitu tanggal 8, 9, dan 10 Haji. Tanggal 8 Tarwiyahnya, 9 hari Arafahnya, dan 10 adalah hari Udhiyah atau pelaksanaan pemotongan kurban. Makanya 10 awal di bulan Haji diistimewakan dan diabadikan, bahkan menjadi salah satu kewajiban untuk umat muslim yang mampu untuk melakukan ibadah haji dan melaksanakan pemotongan hewan kurban. Oh iya, mohon izin, jadi ingat Ayani izin pada Bapak Yani dari Biner, beliau tidak ikut kajian karena kemarin berangkat ke Jawa, ibunya baru pulang dari Tanah Suci ya. Usianya udah 80 lebih ya, 83 katanya. Bahkan kemarin pas mau pulang ke sini sempat dirawat di rumah sakit Madinah. Agak was-was juga keluarganya di sini, khawatir tidak bisa pulang. Tapi alhamdulillah bisa pulang dan kemarin sudah berada di Jawa. Jadi izin jamaah yang dari Biner tidak hadir dan terima kasih atas doa-doanya. 80 lebih ibadah haji. Makanya ibu orang lamun boga duit maka doa aya ibadah haji teh ayeuna ya. Kayak gitu. Tapi kan gak cukup, amin, tetap kudu nabung ya. Gitu kan. Kemarin saya nanya juga ibu ke teman yang di Kemenang itu, sekarang kalau mau dapat kursi masih tetap 25 juta masih katanya. So kata ibu ini bukan duit 25 juta deh. Ditabung adalah biar dapat kursi, tapi nunggunya 20 tahun. Tenang-tenang kan gitunya. Sugarnya tidak 20 tahun dari sekian banyak itu kan ada yang mundur, naik nama kita. Ada yang meninggal, naik. Kan ulangnya kan doa kesobat mau ya gitu. Minimal kan hari rezeki, jodoh dan nasib itu kan Allah yang ngatur ya. Yang penting ibu tabung dulu aja 25 juta walaupun 20 tahun emang enggak bu. 20 tahun nunggunya enggak amat lillah. Tapi nggak apa-apa, silahkan niatkan. Siapa tahu dengan nunggu yang lama itu sedikit-sedikit bisa nama kita itu mencuat. Apalagi kita dekat kenal dengan orang Kemenang, ya tinggal bisi kue minta diholakeun mempengora ke sekolah boro-boro ibadah gitunya, hayak ruku hayak sujud ke repot gitunya. Kan ai keur kalau kita ibadah itu nyaman, tenang ya. Jadi ulangi ibu, yang kedua 10 hari istimewa itu terjadi pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Kenapa istimewa? Karena pada tanggal 10 Dzulhijjah ada yang disebut dengan hari Arafah, dan tanggal 9 masuk 10 itu adalah puncak pelaksanaan ibadah haji wukuf di padang Arafah. Makanya kan ibadah haji tahun ini termasuk ke dalam ibadah haji akbar ya.
Karena itu terjadinya bisa 5, bisa 10 tahun sekali ya. Kadang saya mampu kalau lihat mereka yang sedang jamaah haji iri. Tapi irinya bukan iri yang negatif, iri positif. Iraha saya bisa kawas manehna gitu ya. Ibu pernah melihat di medsos zaman Pak Harto itu beliau melaksanakan ibadah haji tidak mau memakai fasilitas negara. Kan gitunya tahun berapa itu 90-an ke sana lah. Beliau kan ibadah hajinya hanya ingin seperti manusia biasa. Beliau yang urus sendiri katanya. Begitu sampai ke sana sama Raja Arab ditawarin untuk di hotel yang mewah difasilitasi sebagai kepala negara. Apa beliau bilang? Saya tidak mau, saya ingin menemani rakyat Indonesia tidur di mana? Di tenda. Luar biasa ya. Makanya kan kalau kita melihat beliau itu adalah presiden yang hebat. Walaupun beliau kepala negara, tapi ketika ibadah haji karena ini adalah urusannya dengan Allah tidak mau diistimewakan, apalagi memakai fasilitas negara. Makanya mudah-mudahan itu bisa tercontoh oleh kita semuanya ya. Ayo urang ulah kitu ngadoa we ya Allah mudah-mudahan ayat nggak berangkat ke haji ya. Saya sok aya Bu teman-teman buat di pengajian gitu ya. Ustaz mau umroh lagi, saya bilang nolak mamua kan lamun aya duitna maka dieu ke duitna. Da umroh mah geus tinggal hajina, dari umroh mah disebut haji can. Haji leutik disebut teh gitu ya. Da gitu makanya mun aya anu nawaran itu saya sok bilang kalau mau mah umroh da udah minta we duitna tabungkeun atau rek dipang nabungkeun sok tinggal ngasupkeun kana ATM-na saya. Karena saya hayang hajina. Da ayeuna babak kali umroh ge can haji mah ya tetep we gitunya. Nah gitu. Tapi kalau misalnya ada yang nawaran maksa mah teu naon-naon Ibu, ieu we. Ngan kalau misalnya memang bisa ditawar, da umroh mah udah, saya mah pengen yang utamanya aja hajinya. Kalau bisa silahkan uangnya diambil, kan lumayan ya. Umroh aja sekitar 21, 25 bahkan tergantung fasilitasnya di sana. Semakin mahal juga bayarnya. Nah, oke, sampai mana tadi Ibu? Melaksanakan ibadah haji dan wukuf di padang Arafah. Yang terakhir, 10 hari istimewa di dalam Islam itu jatuh pada 10 awal bulan Muharram. Ulangi Ibu, 10 hari istimewa yang ketiga itu jatuh pada 10 awal bulan Muharram. Kenapa 10 awal Muharram itu istimewa? Karena pada 10 awal Muharram ada hari yang istimewa yang disebut dengan hari Asyura. Ya, Afdhalus Syiyam ba'da Muharram, Afdhalus Syiyam ba'da Ramadan, Syahrul Muharram. Ibadah puasa yang istimewa setelah bulan Ramadan itu adalah tanggal 10 di bulan Muharram. Coba saya menanya, siapa yang hari ini puasa? Yang hari ini puasa ya. 10 Muharram yang puasa ya, tak gitu. Alhamdulillah, tak gitu. Yang tidak jadi masalah ya. Saya juga sengaja gak ada air di depannya, lihat. Kalau lihat yang puasanya sedikit berarti saya minum. Ya. Kalau lihat yang puasanya banyak, makanya disimpan di bawah. Dikasihin sama Pak Demucin kan gitu ya, gitu. Tapi nggak apa-apa. Yang penting ini Bu, ini kan bukan wajib ya. Tapi ketika Ibu melakukan ibadah puasa pada tanggal 10 Muharram ini, maka pahalanya sama dengan Ibu diampuni oleh Allah dosa selama 1 tahun yang akan datang. Ya, cuman kalau misalnya kita ingin membedakan dengan orang Yahudi, karena kan orang Yahudi juga suka puasa Ibu di bulan Muharram itu, cuma dia 1 hari aja, hanya hari ini. Nah, untuk membedakan kita dengan orang Yahudi, silahkan Ibu puasa 2 hari. Bisa tanggal 9 dengan 10 kemarin. Kalau misalnya tanggal 9-nya enggak, hanya hari ini aja, tambah dengan besok hari Senin. Tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Bisa 9, 10, bisa 10, 11. Kenapa kita harus 2 hari? Membedakan dengan ibadah puasanya orang-orang Yahudi. Karena Muharram ini diakui oleh semua agama. Orang Yahudi ngaku, oh ini Muharram ini adalah bulan saya. Ya, orang Yahudi itu kan. Kita tidak usah marah, silakan aja. Tapi yang paling utama, bulan Muharram ini adalah bukan manusia, tetapi ini adalah bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, beliau pun pindah dari Mekah ke Madinah itu terjadinya pada bulan Muharram. Padahal kan harusnya awal bulan itu diambil dari waktu lahirnya Nabi, tapi tidak, ya.
awal bulan Islam diambil dari bulan Muharram. Itu saja Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kalaupun tidak begitu model isinya, tetapi setidaknya bisa menggantikan posisi Bapak Ustadz Batur Rahman untuk memberikan kajian pada pagi hari ini. Dan kita berdoa memohon kepada Allah yang Maha Kuasa, mudah-mudahan awal tahun baru 1447 Hijriah ini adalah awal yang membawa kebaikan untuk kita semuanya. Ya, kalau Bapak Ibu punya anak, anaknya belum ada jodohnya, doakan semoga di 1447 Hijriah ini segera mendapatkan jodohnya. Atau misalnya Bapak Ibu punya anak udah lulus kerja, lulus kuliah, lulus sekolah, tapi belum ada kerjaan, kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan rezeki sehingga mereka ketemu dengan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan ilmu yang dimilikinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu punten jangan dulu pulang, diminum dulu karena abang mau pergantian barangkali ke rumah sakit. Jadi untuk gelas-gelas yang kotor ibu mohon izin nggak usah dicuci, setelah diminum punten diposisikan aja, minta tolong kepada Bapak Ibu ya yang berkenan untuk merapikan dulu sebelum dicuci karena abang mau gantian sama boleh untuk ke rumah sakit. Mohon izin Pak De, terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.